Alasan sirkuit Sepang menjadi pilihan utama untuk tes pramusim MotoGP. Kesuksesan gelaran kompetisi sekelas MotoGP tentu tidak lepas dari sejumlah faktor pendukung, salah satunya adalah pilihan sirkuit tempat balapan. Sirkuit yang dipilih untuk perlombaan harus memenuhi sejumlah persyaratan agar dapat menjadi tuan rumah ajang balap kelas MotoGP. Ini mencakup memiliki infrastruktur yang unggul, kemudahan akses, dan tingkat keselamatan yang tinggi bagi pembalap. Dalam konteks MotoGP, beberapa sirkuit tidak hanya digunakan untuk perlombaan, melainkan juga sebagai tempat pengujian bagi berbagai komponen motor. Menjelang dimulainya musim kompetisi, tim-tim balap bersiap dengan menguji komponen baru pada motor prototipe. Pengujian ini biasanya dilakukan dalam sesi yang dikenal sebagai tes pramusim atau pre-season test. Tidak semua lintasan balap digunakan dalam sesi ini, hanya beberapa sirkuit tertentu yang menjadi pilihan untuk menguji motor. Sirkuit Sepang di Malaysia merupakan salah satu sirkuit yang secara konsisten dipilih untuk tes pramusim di MotoGP. Mengapa Sepang menjadi pilihan utama? Apa yang membuat sirkuit ini istimewa dan menjadi prioritas dalam tes pramusim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gali lebih dalam informasi mengenai sirkuit Sepang di Malaysia. Sejarah sirkuit. Sirkuit internasional Sepang terletak di Selangor, Malaysia, berdekatan dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur telah menjadi tuan rumah berbagai ajang balap di negara tersebut, termasuk Formula One, MotoGP, dan World Superbike. Dirancang oleh desainer Jerman, Hermann Tilke, yang juga menggarap sirkuit di berbagai belahan dunia seperti Shanghai, Bahrain, Turki, Valencia, Singapura, Abu Dhabi, Korea, India, dan Amerika Serikat. Sirkuit internasional Sepang diakui sebagai salah satu sirkuit terbaik di dunia. Sepang termasuk dalam kategori fast track dengan dua lintasan panjang yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Bagian grandstand tersebut ditutupi oleh kanopi berbentuk daun kelapa sawit. Dengan 15 tikungan dan 8 lintasan lurus, lintasan ini memiliki lebar minimal 16 meter, namun di beberapa bagian mencapai 20 meter, memberikan peluang untuk overtaking pembalap. Pada tahun 2016, sirkuit Sepang mengalami perbaikan di beberapa sektor, termasuk padok, tribun, dan pengaspalan ulang. Beberapa tikungan juga dibangun ulang untuk meningkatkan cengkeraman mekanis. Belokan terakhir mengalami kenaikan sebanyak 1 meter, dengan klaim dari para analis bahwa hal ini akan mendorong pembalap untuk mengambil late apex dan mencoba garis balap yang berbeda. Alasan terpilihnya Sepang untuk pre-season test. Pertanyaan mengenai alasan sirkuit Sepang selalu dipilih untuk tes pramusim MotoGP kerap muncul dalam benak para penggemar balap. Mengapa Sepang menjadi pilihan utama? Menurut Loris Capirossi, yang menjabat sebagai Race Direction sejak 2017, keputusan menggunakan Sepang sebagai tempat tes pramusim adalah hasil kesepakatan antara tim balap, Dorna, IRTA, dan pemasok ban, Michelin. Simon Cravar, mantan pembalap Grand Prix yang kini menjadi reporter dan presenter untuk MotoGP, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pemilihan sirkuit Sepang. Menurut Simon, ada pertimbangan khusus yang membuat Sepang dianggap sesuai untuk tes pramusim MotoGP. 1. Memiliki tikungan chicane. Chicane adalah serangkaian tikungan yang membentuk pola huruf S dan menantang untuk dilewati. Di sirkuit Sepang, chicane terletak pada tikungan 1 hingga 3. Tikungan chicane ini merupakan tantangan yang cukup rumit. Pembalap harus menguasai pemilihan apex dan melakukan pengereman dengan presisi. Diperlukan kombinasi teknik pengereman, naluri, dan kesabaran untuk tetap berada di racing line agar dapat melintasi exit corner dengan kecepatan terbaik. Chicane menjadi tempat uji coba untuk menguji keseimbangan motor saat melalui tikungan, termasuk apakah terjadi getaran atau spin pada ban saat melakukan manuver di chicane. Dengan menguji coba motor pada rangkaian tikungan ini, tim analis data dapat mengumpulkan informasi tentang kondisi keseimbangan motor selama melalui chicane. Data ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan cornering speed dari motor balap tersebut. 2. Memiliki tricky slow corner. Selain kecepatan melibas tikungan, cornering speed, kemampuan motor saat menghadapi tikungan lambat menjadi fokus utama tim. Di sirkuit Sepang, terdapat sejumlah tikungan lambat di sektor tertentu, yang memerlukan pengereman keras untuk memasukinya seperti pada tikungan 9. Motor diharapkan memiliki kemampuan deselerasi yang optimal dan keseimbangan yang baik saat melalui lintasan lurus. Motor juga harus dapat bermanuver dengan cepat saat tikungan dan berakselerasi tanpa mengalami gesekan berlebih atau wheelie ketika pembalap melepaskan gas setelah melakukan pengereman.
Pada sesi pengujian, pemasok komponen motor, seperti rem, suspensi, dan ban, senantiasa memonitor kinerja komponen mereka untuk memastikan bahwa setiap komponen bekerja secara optimal. 3. Suhu panas aspal yang ekstrim. Suhu udara di sirkuit Sepang mencapai tingkat ekstrim, mencapai 34 derajat Celcius, sementara suhu aspal lintasan bahkan mencapai 53 derajat Celcius. Dengan kondisi suhu yang demikian, pengujian komponen menjadi lebih nyata, terutama pada sistem rem, mesin, ban, dan komponen elektronik. Pengujian menyeluruh dilakukan pada semua komponen untuk mendapatkan data tentang ketahanan mereka dalam suhu yang sangat tinggi. Pemasok ban memperhatikan daya cengkram dan tingkat keausan ban selama sesi uji, demikian juga dengan Brembo sebagai pemasok sistem rem untuk MotoGP. Dalam data yang mencakup tingkat pengereman ekstrim, Sepang menduduki peringkat 5 atau tingkat kesulitan tinggi untuk pengereman. Dengan meningkatnya suhu aspal, kinerja sistem rem semakin optimal. Ini berarti bahwa pengujian rem menghasilkan data yang lebih relevan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyetelan motor pada saat balapan. 4. Kondisi cuaca yang cepat berubah. Selain kondisi panas yang tinggi, sirkuit Sepang juga ditandai oleh tingkat kelembapan udara yang tinggi dan tingkat curah hujan yang cukup besar. Oleh karena itu, sirkuit ini menjadi lokasi yang ideal untuk menguji ban dalam dua kondisi cuaca yang berbeda. Menurut Capirossi, secara teoritis, Dorna mencari sirkuit dengan kondisi cuaca yang memungkinkan pengujian dilakukan dengan dua setelan motor yang berbeda, yakni untuk lintasan kering dan basah. Pengujian di kedua kondisi cuaca tersebut juga memungkinkan evaluasi daya tahan mesin, memantau kinerja baik dalam kondisi kering maupun basah. Dengan beragam karakteristiknya, Sepang dapat mencerminkan kebutuhan pengujian untuk setiap komponen dan bagian baru yang diperlukan, sehingga dapat ditemukan pengaturan terbaik untuk balapan setelah musim kompetisi dimulai. Dan itulah alasan utama kenapa selama ini kita sering menyaksikan sesi tes pramusim yang selalu diadakan di sirkuit Sepang. Sebenarnya selain Sepang, sirkuit Losail, Qatar juga sering dipakai untuk sesi pre-season test. Alasannya adalah tes di Qatar berlangsung 2 minggu sebelum race perdana yang juga akan digelar di sirkuit ini. Jadi pembalap akan mendapat feeling yang bagus setelah menjalani simulasi balap, mengingat race pertama juga diadakan di tempat yang sama. Ketika dipakai tes pramusim, pembalap secara tidak langsung ikut membersihkan lintasan dari debu karena Losail sendiri terletak di tengah padang pasir yang memungkinkan debu mudah masuk ke trek. Dengan bersihnya debu di trek, maka race akan berjalan lebih aman dan lancar. Sirkuit baru juga biasanya akan masuk dalam daftar pre-season test karena pembalap belum punya pengalaman di trek tersebut. Seperti pada MotoGP 2022, trek Algarve di Portugal dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat dipilih untuk sesi tes pramusim. Tim balap membutuhkan banyak data dari sirkuit itu dan karena itulah pengujian akan dilakukan pada trek yang telah ditentukan tersebut.